Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadianur, dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada materi relasi dan fungsi yang diambil dari buku Kurikulum Merdeka kelas 8. Soal yang pertama, soal latihan 4.2. Perhatikan dengan cermat terhadap aturan kata sandi berikut ini. Jadi di sini ada susunan abjad-abjad A, B, C sampai Z ya. Dimana kalau A ini kata sandinya adalah Q dengan huruf kecil, B ini W, C ini E, D itu R, dan seterusnya. Ini adalah sandinya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah cobalah tulis makna pesan dari kata sandi berikut ini. Nah, yang pertama U. U itu adalah gini, G. Jadi ini huruf G. Kemudian X. X itu adalah U. Nah, jadi U di sini. K. K itu adalah R. Nah, kemudian X lagi tadi adalah U, berarti guru. A mana A? Oke, ini K, berarti guru. X lagi tadi adalah U, nah guruku. Dan seterusnya itu akan menjadi nanti adalah guruku adalah orang tuaku ketika di sekolah. Ya, kemudian yang B, G, K, Q, F, U. G itu O, K itu R, Q itu A, F itu adalah N, dan U itu adalah G. Berarti orang ya. Dan seterusnya maka akan menjadi orang tuaku adalah guruku ketika di rumah. Nah, kemudian yang ketiga, kemudian cobalah juga sandikan pesan berikut ini. Matematika adalah kehidupanku. Matematika kalau di abjad di atas ini disimbolkan dengan D, berarti di sini ditulis D ya, D. Kemudian huruf A besar itu Q. Nah, berarti D, Q, T itu disimbolkan dengan Z ya, Z, dan seterusnya D, Q, Z akan menjadi D, Q, Z, T, D, Q, dan seterusnya seperti ini. Kemudian saya anak Indonesia kalau disimbolkan juga akan menjadi seperti ini. L, Q, N, Q, dan seterusnya ya. Oke, gampang sekali ya. Sekarang yang kedua, himpunan A 1, 2, 3, 4, 6 dan himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, 12. Apabila relasinya adalah setengah dari, maka tentukan anggota himpunan A yang mempunyai pasangan pada himpunan B. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Kita akan lihat. Himpunan pasangan berurutan 1, 2, 3, 4, 6. Kalau dari himpunan A dan himpunan B nya seperti ini, relasinya adalah setengah dari 1 setengah dari 2, berarti 1,2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 6 setengah dari 12. Nah, apakah ini fungsi atau tidak? Ingat, pengertian dari fungsi dari A ke B itu adalah semua anggota himpunan A harus memiliki tepat satu pasangan di B. Artinya kalau A-nya punya 5 anggota, berarti kelima-limanya harus memiliki pasangan. Dan pasangannya harus satu saja, tidak boleh lebih dari satu. Di sini ada pasangan untuk setiap anggota A ya, dan pasangannya tidak ada yang bercabang atau tidak ada yang lebih dari satu. Maka relasi tersebut merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan A memiliki satu pasangan pada himpunan B. Oke ya. Yang kedua, nah relasinya adalah kuadrat dari. Nah, di sini yang bilangan kuadrat A-nya yang mana? Yang 4 ini aja, 4 adalah kuadrat dari 2. Sedangkan yang lain bukan bilangan kuadrat ya. Jadi dituliskan 4,2. Nah, apakah ini merupakan fungsi nih? Tadi kalimat fungsi adalah semua anggota himpunan A harus memiliki pasangan. Nah, di sini yang punya pasangan cuma 4, sedangkan 1, 2, 3, dan 6 tidak memiliki pasangan. Sehingga ini bukan merupakan fungsi ya. Karena ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan pada himpunan B. Nah, itu ya cara membedakan antara relasi dan fungsi. Lanjut nomor 3. Farida mengatakan bahwa relasi itu dapat disebut sebagai himpunan bagian dari fungsi, sehingga kedudukan fungsi lebih tinggi daripada relasi. Sedangkan Galih mengatakan bahwa Said tidak setuju dengan pendapat Farida. Setujukah kalian dengan pendapat Galih?
Jadi Parida mengatakan bahwa relasi adalah merupakan bagian dari fungsi, sehingga kedudukan fungsi lebih tinggi daripada relasi. Nah, kita akan jelaskan menurut pendapat kita setuju dengan pendapat Galih, karena suatu relasi itu belum tentu dapat dikatakan sebagai fungsi, dan setiap fungsi sudah pasti dikatakan sebagai relasi. Karena fungsi tadi setiap anggota dari himpunan A itu harus memiliki tepat satu pasangan. Jadi ini relasi itu lebih tinggi kedudukannya daripada fungsi ya. Karena relasi bersifat lebih luas, sedangkan fungsi itu adalah relasi khusus. Jadi setiap fungsi itu pasti merupakan relasi, sedangkan setiap relasi itu belum dikatakan sebagai fungsi. Nah, misalnya seperti ini nih kalau digambarkan nih. Ini adalah relasi dan yang ini adalah fungsinya. Nah, ini fungsi ya, jadi relasi. Nah, setiap fungsi itu pasti adalah termasuk di dalam relasi. Sedangkan setiap relasi itu belum tentu merupakan fungsi. Ada nih relasi di sini yang bukan termasuk sebagai fungsi ya. Begitu penjelasannya. Oke. Sekarang yang keempat, coba perhatikan dan pahami contoh soal dan alternatif penyelesaian berikut. Kemudian coba kalian pikirkan informasi apa yang perlu ditambahkan agar alternatif penyelesaian soal lebih komunikatif lagi. Nah, di sini ada contoh 4.7 dengan kalimat apakah himpunan pasangan berurutan dari himpunan B ke himpunan A merupakan fungsi atau bukan fungsi apabila diketahui himpunan B-nya PQ dan himpunan A-nya KLMN. Ingat ya, di sini himpunan pasangan berurutan dari B ke A, karena kita biasanya kan dari A ke B, sedangkan ini kita coba dari B ke A. Nah, kita lihat ini ya pilihan-pilihannya. Kemudian di sini kita akan lihat alternatif penyelesaian, karena katanya tadi di sini yang harus kita tambahkan ya agar alternatif penyelesaiannya lebih komunikatif. Nah, kita lihat kalimatnya. Berikut ini merupakan alternatif penyelesaian yang mungkin didapat. Apakah termasuk fungsi atau bukan fungsi dari himpunan B ke himpunan A? Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, kalau menurut kita, harusnya kalimatnya diubah menjadi seperti ini. Berikut ini merupakan tabel yang menyatakan hubungan fungsi atau bukan fungsi dari himpunan pasangan berurutan himpunan B ke himpunan A. Apabila diketahui himpunan B, harusnya B ya di sini ya. Harusnya B, PQ dan himpunan A-nya KLMN. Jadi kalimatnya sebaiknya diubah seperti ini. Kalau kalian mempunyai pendapat yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan soal nomor 5. Periksa apakah dua himpunan berikut ini termasuk fungsi atau bukan fungsi. Yang pertama, diketahui bahwa himpunan P dan Q memiliki anggota masing-masing adalah P-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan Q-nya 2, 3, 5, 7. Apabila faktor dari adalah relasi yang ditentukan, maka dapatkah hubungan antara himpunan P dan Q disebut sebagai fungsi atau bukan fungsi? Kita coba yang A. Kalau relasinya adalah faktor dari, berarti satu faktor dari semuanya, maka dituliskan 1,2, 1,3, 1,5, dan 1,7. 2 ini adalah faktor dari 2, 3 faktor dari 3, 4 tidak ada ya, dan 5 itu adalah faktor dari 5. Nah, jawabannya relasi tersebut tidak dapat disebut fungsi karena ada anggota P yang memiliki lebih dari satu pasangan. Yang mana? Yang satu ini. Satu ini mempunyai pasangan 4, ya kan? Dan ada yang tidak memiliki pasangan. Ya, ini 4 ini tadi kan tidak memiliki pasangan, ya kan? Maka ini tidak dapat disebut sebagai fungsi. Sedangkan yang B, R dan S, R anggotanya seperti ini dan S 169. Apabila anggota R sepertiga kali anggota S adalah relasi yang ditentukan, maka dapatkah hubungan antara himpunan R dan S disebut sebagai fungsi atau bukan fungsi? R sepertiga dari S. Kita lihat. R sepertiga dari S, himpunan pasangan berurutannya 3, sepertiga dari 9, jadi 3,9. 4 sepertiga dari, harusnya sepertiga dari 12 ya, tapi tidak ada. Dan juga angka-angka yang lainnya ini tidak ada pasangannya juga di S, sehingga cuma ada 3,9.
maka ini juga tidak dapat disebut fungsi karena ada anggota R yang tidak memiliki pasangan. Ya, ini tadi, ini semuanya tidak memiliki pasangan. Oke, jadi dua ini tidak ada yang termasuk fungsi. Oke, lanjut nomor 6. Apabila diketahui himpunan C 3456, himpunan D-nya 4567, dan G merupakan fungsi dari himpunan C ke D, maka untuk fungsi G identifikasi 3 aturan yang mungkin dapat digunakan dan nyatakan dengan cara himpunan pasangan berurutan. Baik, aturan yang pertama yang saya dapatkan itu adalah 1 kurangnya dari. Jadi 3 ini 1 kurangnya dari 4, ya kan? 4 1 kurangnya dari 5. 5 1 kurangnya dari 6, dan 6 1 kurangnya dari 7. Maka ini himpunan pasangan berurutannya. Kemudian aturan yang kedua, faktor dari. Nah, 3 itu faktor dari 6, ya kan? Kemudian 4 itu faktor dari 4, 5 faktor dari 5, dan 6 faktor dari 6. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya cuma dapat 2 buah aturan ini saja ya. Ya, mungkin kalau teman-teman bisa memberikan aturan yang ketiga, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sekarang nomor 7. Diketahui himpunan P merupakan himpunan kuadrat sempurna dari 1 sampai 100, sedangkan himpunan Q adalah himpunan kelipatan 1 sampai 100. Akar dari adalah relasi yang menghubungkan dari himpunan P ke himpunan Q. Pertanyaannya, sebutkan semua anggota himpunan P dan himpunan Q. Nah, himpunan P-nya tadi katanya kuadrat sempurna, berarti bilangan-bilangan kuadrat ya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 sampai 100. Nah, 100 ini 10 kuadrat, ya kan? Kemudian Q adalah himpunan kelipatan 1 sampai 100. Ya udah, berarti semua bilangan 1 2 3 4 5 sampai 100 karena kelipatan 1, ya kan? Ini yang A. Yang B, berdasarkan relasi tersebut, relasinya tadi adalah akar dari, daftar semua pasangan berurutan yang mungkin didapat. Nah, kita lihat dari P ke Q ya. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 1 akar dari 1, 4 itu akar dari 16, ya kan? Kemudian 9 ini akar dari 81, kemudian 16 akar dari 256, tapi 256 kan nggak ada lagi di Q, jadi cukup 3 angka ini saja himpunan pasangan berurutannya. Kemudian yang C, apakah relasi tersebut di atas merupakan fungsi atau bukan? Jelas bukan fungsi ya, karena tidak semua anggota P memiliki pasangan. Yang ada pasangannya kan cuma angka 1, 4, dan 9, ya kan? Harusnya semuanya untuk dikatakan sebagai sebuah fungsi ya. Kemudian yang D, apabila relasi tersebut merupakan fungsi, maka sertakan domain, kodomain, dan daerah hasilnya. Nah, karena jawaban kita yang C tadi bukan fungsi, maka kita tidak dapat menuliskan domain, kodomain, dan daerah hasilnya ya. Nah, lanjut nomor 8. Diketahui himpunan E dengan beranggotakan P dan Q dan himpunan F 2, 3, 4. Nyatakan dengan cara himpunan pasangan berurutan yang membentuk fungsi dari himpunan E ke himpunan F. Untuk menyatakan relasi dari E ke F dikatakan sebagai sebuah fungsi, maka semua anggota P ini harus memiliki pasangan di F, dan pasangannya harus satu saja, tidak boleh lebih dari 1. Jadi kita coba cara yang pertama, mungkin P kita pasangkan dengan 2. Kemudian Q juga kita pasangkan dengan 2, boleh ya. Karena ini tidak masalah, P dengan 2, Q dengan 2 boleh. Karena semua anggota E memiliki pasangan dan pasangannya juga 1. P kedua saja tidak ada, P ketiga, P keempat nggak ada. P cuma ke angka 2 dan Q juga ke angka 2, boleh. Meskipun di himpunan F, angka 2-nya ini memiliki 2 pasang dengan himpunan E, yaitu P dan Q, nggak masalah. Kemudian apa lagi? P dengan 2 sekarang, Q-nya dengan 3. Atau P-nya dengan 2, Q-nya dengan 4. Nah, lanjut apa lagi? P dengan 3, kemudian Q dengan 2. Atau P dengan 3, Q-nya juga dengan 3. P dengan 3, Q-nya dengan 4. Atau P dengan 4, Q dengan 2. P dengan 4, Q dengan 3. Dan P dengan 4, Q juga dengan 4. Jadi ini cara-cara untuk memasangkannya. Kemudian yang E,
Tentukan ada berapa banyak yang dapat dikatakan fungsi dari himpunan E ke himpunan F. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Didapat dari rumus nanti. Kalau mencari jumlah fungsi dari E ke F, maka caranya adalah jumlah anggota F pangkat jumlah anggota E. Jumlah anggota F 3, anggota E-nya 2. Jadi 3 pangkat 2, yaitu hasilnya 9. Ini rumusnya ya. Nah, kita akan lanjutkan nomor 9 dengan menggunakan rumus yang tadi. Diberikan 2 item berikut, tentukan banyaknya fungsi dari himpunan G ke himpunan H. Yang A, G-nya adalah warna lampu lalu lintas dan H-nya warna pelangi. Berarti lampu lalu lintas itu kan merah, kuning, hijau, MKH ya, kita singkat. Dan warna pelangi itu Mejiku Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, kemudian yang B-nya X, di mana X kurang dari 7. X adalah anggota bilangan asli, yaitu bilangan asli yang kurang dari 7, itu seperti ini. Kemudian H-nya X, di mana X mulai dari negatif 2 sampai kurang dari 6. X anggota bilangan bulat. Jadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya nggak masuk ya. Karena di sini nggak ada tanda gini, nggak ada garisnya. Jadi 6 nggak masuk. Kemudian yang C, huruf pembentuk kata Indonesia. I, 1, N, 2, D, O, N lagi. Karena sini sudah ada N, jadi ini N nggak usah kita masukkan. E, S, I, sudah ada juga I-nya nggak usah kita masukkan. A, jadi ada 7. I, N, D, O, E, S, A. Dan H huruf vokal. A, I, U, E, O. Nah, sekarang kita akan menentukan banyak fungsi dengan menggunakan rumus yang sama pada soal nomor 8. Yaitu, kalau fungsi dari G ke H, berarti jumlah anggota himpunan H dipangkatkan jumlah anggota himpunan G. Anggota H-nya ada 7 pada soal yang A. Anggota G-nya ada 3, berarti 7 pangkat 3. 7 kali 7 kali 7. Hasilnya 343. Yang B, anggota G-nya ada 6 dan anggota H-nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 pangkat 6. 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Hasilnya 262.144. Yang C, G-nya ada 7 dan H-nya ada 5. Banyak fungsinya berarti 5 pangkat 7. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 78.125 fungsi. Ya, nah begitu caranya. Jika ada yang mau tanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, lanjut soal terakhir. Ayo berpikir kritis. Bola voli, renang, sepak bola, dan bola basket adalah satu-satunya cabang olahraga yang ditawarkan di SMP Merdeka Belajar. Dido, Fauzi, Eiman, dan Firman semuanya merupakan pemain olahraga yang berbeda-beda. Olahraga yang dimainkan Fauzi tidak menggunakan bola. Eiman seumuran lebih tua dengan pemain bola voli. Eiman dan Firman tidak bermain sepak bola. Bisakah kalian membantu dalam mencari tahu siapa pemain bola voli itu? Jelaskan alasanmu. Oke, kita akan mulai. Pertama, olahraga yang dimainkan Fauzi tidak menggunakan bola. Jadi Fauzi tidak menggunakan bola. Sedangkan di sini cabang olahraganya adalah bola voli, renang, sepak bola, dan bola basket. Yang tidak menggunakan bola itu cuma renang. Fauzi pasti olahraganya renang, ya kan? Kemudian Eiman seumuran lebih tua dengan pemain voli. Jadi Eiman tidak mungkin bermain voli. Eiman kemungkinan renang, sepak bola, dan bola basket. Tapi di kalimat berikutnya Eiman dan Firman tidak bermain sepak bola. Jadi Eiman tidak mungkin bermain voli dan sepak bola ya. Jadi tinggal renang dan basket. Nah, kemudian Firman tidak bermain sepak bola. Firman tidak bermain sepak bola. Jadi Firman kemungkinan bermain bola voli, renang, dan bola basket. Sedangkan Dido tidak ada keterangannya. Jadi Dido bisa bermain semuanya. Nah, sekarang dari keterangan yang kita dapatkan ini, siapa yang menjadi pemain bola voli nih? Nah, ya, yang betul adalah kemungkinan Firman dan Dido. Jadi yang bermain bola voli kemungkinan adalah Firman dan Dido.
Oke, bisa dimengerti. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video latihan 4.3 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.